wabarakatuh. Saya Anna Putri dengan NIM A1C4199059 dari kelas reguler C 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum taksonomi hewan dengan judul Annelida. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu mengenal keanekaragaman hewan filum Annelida. Yang kedua, observasi morfologi dan struktur tubuh hewan filum Annelida. Yang ketiga, mengelompokkan hewan-hewan filum Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya. Dan yang kelima, yaitu observasi dan identifikasi ciri-ciri khas setiap kelas. Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida memiliki rongga tubuh sejati dan tubuhnya berbentuk seperti segmen, serta bernafas melalui kulit. Antara satu segmen dengan segmen yang lainnya terdapat sekat yang disebut septa, pembuluh darah, pembuluh syaraf, serta sistem ekskresi terhubung menembus septa antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang berfungsi dalam pergerakannya. Tubuh hewan filum Annelida berbentuk simetri bilateral, yaitu bagian tubuh yang satu berdampingan dengan bagian tubuh yang lainnya. Lapisan luar tubuh Annelida memiliki kutikula atau lapisan pelindung yang merupakan hasil sekresi dari epidermis. Pada lapisan luar Annelida juga terdapat sel sensoris yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Tubuh Annelida juga memiliki lapisan otot yang terdiri dari otot sirkuler dan otot longitudinal. Hewan filum Annelida hidup di dalam tanah yang lembat, hidup di dalam laut, dan hidup di dalam air. Pada umumnya, Annelida hidup secara bebas, tetapi ada juga Annelida yang hidup di dalam inang. Beberapa bersifat komensal pada hewan-hewan akuatis, dan ada juga yang bersifat parasit pada vertebrata. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu silet, cacing tanah, penggaris, jarum pentul, alas kaca, tisu, dan juga papan yang datar. Langkah kerja yang pertama yaitu kita cari cacing tanah yang ada di sekitar rumah kita untuk kita jadikan bahan percobaan pada praktikum kali ini. Cacing tanah biasanya hidup di tempat yang lembab ataupun basah, karena cacing tanah bernafas melalui kulit. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan cacing tanah yang akan kita gunakan sebagai bahan percobaan pada praktikum kali ini, maka kita bersihkan cacing tersebut dari tanah yang masih menempel pada tubuhnya, agar kita lebih mudah mengamati morfologi maupun anatomi dari cacing tanah tersebut. Cacing tanah termasuk ke dalam invertebrata filum Annelida ordo Oligochaeta. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek. Sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengkerut. Sinkronisasi kontraksi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak ke depan. Cacing yang digunakan pada percobaan ini memiliki panjang tubuh sekitar 9 cm.
Tubuh cacing tanah terdiri dari segmen-segmen dan memiliki struktur organ-organ sederhana, yang justru menyebabkan cacing tanah dapat terus beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Otot badannya yang memanjang dan otot badannya yang melingkar tebal ternyata sangat berguna untuk pergerakannya. Pergerakan cacing tanah sangat dipengaruhi oleh kelembapan yang ada di sekitarnya. Untuk pengamatan anatomi dalam cacing tanah, pindahkan cacing tanah ke atas papan yang datar. Lakukan pembelahan sepanjang garis mediodorsal, mulai dari segmen di belakang klitelium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Cacing tanah yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu cacing tanah dengan spesies Lumbricus terrestris. Setelah dilakukan pembedahan, maka dilakukan pengamatan pada anatomi dalam cacing tanah. Dapat terlihat bahwa anatomi cacing tanah terdiri atas prostamium, mulut, faring, hati, seminal vesicle, dan juga septum. Sedangkan organ-organ yang lainnya tidak terlihat dikarenakan cacing yang digunakan masih kecil. Sebaiknya digunakan cacing yang sudah dewasa agar memudahkan dalam pengamatan anatomi cacing tanah.